Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TV YouTube channel bersama saya Digi. Seperti biasa, pada kesempatan video kali ini channel ini akan membagikan satu APK Gcam lagi, tentunya yang terupdate terbaru untuk saat ini dari developer Parrot 043, dimana dia sudah merilis untuk versinya, yaitu versi 4 yang menggunakan based on Google Kamera yang terbaru untuk saat ini 7.4 ya teman. Dan perlu diketahui juga Gcam ini hanya bisa diinstal di device Android yang berandroidkan key ke atas, yang tentu juga harus aktif untuk kamera 2AP nya ya, untuk mencoba Gcam Parrot 043 ini yang sangat populer tentunya. Oke, tidak pakai lama, kita langsung mulai aja untuk videonya. Check it out. Jika teman-teman suka video yang ada di dalam channel ini, alangkah baiknya teman-teman agar mendukung channel ini juga ya, dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share, dan juga icon notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video update tentang Gcam dari channel ini ya teman. Bila teman-teman ingin mencoba APK Gcam yang terbaru dari Parrot 043 ini, teman-teman bisa download ya untuk bahannya yang saya sudah sediakan di link deskripsi di bawah video ini ya teman. Nanti juga ada settingan dari saya sendiri. Di dalam video ini saya tester Gcamnya menggunakan handphone Realme XT ya teman, yang tentunya berandroidkan key. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan Google Kamera Androidnya ya teman. Untuk di versi 4 ini masih stabil ya, smooth dan enak digunakan, tidak nge-lag. Dan selanjutnya untuk di bagian bermenunya juga masih stabil ya, semuanya bisa digunakan seperti di bagian mode kamera utama ya, mode portrait. Ini dia untuk hasil di mode portraitnya di Realme XT, sangat bagus dan kelihatan natural ya teman. Selanjutnya di mode foto malam itu juga bisa digunakan dengan baik seperti biasa. Dan juga di mode petualang ini saat mengaktifkan mode astrofotografinya juga bisa digunakan secara normal. Ini dia ya teman untuk hasil di mode astrofotografinya. Tentunya untuk pengambilan pada mode astrofotografi ini pada malam hari ya, kalian bisa memotret seperti Milky Way, memotret bintang ya, sesuai dengan namanya astrofotografi. Selanjutnya untuk di videonya juga bisa digunakan dengan baik ya teman. Bagian yang lainnya seperti photosphere, panorama, Google Lens, dan timelapse juga bisa digunakan dengan baik. Tapi untuk di bagian videonya, di bagian opsinya tidak bisa diaktifkan resolusi paling tinggi yaitu 4K ya. Gcam terjadi FC sama seperti versi sebelumnya, belum fix ya di Realme XT. Tapi untuk pemilihan frame rate per secondnya bisa sampai 60 fps tanpa terkendala tentunya ya teman-teman. Dan untuk kelebihan yang lainnya pada versi ini ya teman, ada menu slider manual fokus yang kalian bisa pilih secara manual ya. Ada pemilihan auto, infinity, dan sampai jarak 10 cm dari jarak lensa. Ini dia hasil contoh pengambilan pada fokus makro atau pemilihan secara manual ya. Untuk jarak lensanya 10 cm dari objek ya teman. Dan untuk hasilnya juga sangat mantap untuk di Realme XT. Selanjutnya untuk di bagian opsinya teman-teman bisa gunakan ya di kondisi-kondisi tertentu seperti pengaturan flash, HDR flash, keseimbangan putih otomatis, dan yang lainnya. Kalian sesuaikan aja ya, sesuai selera kalian masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke proses instalasi Gcamnya dari awal ya teman. Bagi teman-teman yang baru install Gcam, silahkan simak ya agar paham untuk step by step cara penginstalan Gcamnya. Yang pertama, untuk langkahnya pastikan teman-teman sudah mendownload untuk bahan APK Gcamnya yang saya sudah sediakan di deskripsi di bawah video ini ya teman. Oke, setelah kalian download untuk bahan APK-nya, teman-teman bisa install seperti biasa ya. Tap di bagian bahan APK-nya, dilanjutkan dengan mengklik install ya teman. Tapi apabila teman-teman yang hobi gonta-ganti Gcam, ada notifikasi seperti ini ya, apakah kalian ingin menginstal aplikasi yang sudah ada, berarti di handphone kalian sudah terinstall dengan Gcam based on Google yang sama ya. Jadi teman-teman bisa buka info aplikasi Gcam dengan based on Google yang sama. Teman-teman sebelum menghapus Gcam dengan based on Google yang sama, teman-teman lakukan clear data dulu ya pada Gcam yang kalian ingin hapus. Ini bertujuan agar data Gcam yang kalian hapus tidak berbenturan dengan Gcam yang kalian install tadi untuk Gcam Parrotnya. Oke, sudah kalian lakukan clear data, baru kalian uninstall untuk Gcamnya dengan based on Google yang sama tentunya ya teman.
Setelah kalian hapus untuk Gcam dengan background Google yang sama, barulah teman-teman bisa install Gcam yang kita bahas di video ini. Installnya seperti biasa, kalian klik bahan APK nya, dilanjutkan dengan mengklik install. Setelah itu kalian tunggu sampai proses install pada Gcam nya selesai ya pada handphone kalian. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa buka Gcam nya seperti biasa, persetujui semua untuk perizinan Gcam nya. Dan ini dia untuk tampilan awal Gcam nya setelah proses instalasi tadi ya teman. Oke, sekarang kita lanjut ya, langsung saja saya akan bagikan settingan dari saya sendiri, teman-teman bisa coba ya. Pertama, untuk langkahnya teman-teman bisa buka opsi, swipekan ke arah bawah ya teman, seperti di video ini. Selanjutnya teman-teman bisa tap di icon gear atau pengaturan atau setelan Gcam nya. Nah, setelah masuk, yang pertama kalian bisa atur untuk jenis petaknya. Di sini saya pilih 3x3. Selanjutnya untuk stabilisasi video teman-teman bisa aktifkan. Oke, kalau sudah, selanjutnya untuk perlu akses jangan ganggu, teman-teman bisa buka, lalu pilih Gcam Parrot yang kalian install tadi, lalu izinkan untuk akses jangan ganggunya ya teman. Ini bertujuan agar saat merecord video tidak terganggu dengan notifikasi yang masuk pada handphone kalian. Oke, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke setelan lanjutan. Di bagian ini untuk pelacakan fokus teman-teman bisa aktifkan. Selanjutnya untuk aktifkan fokus manual di menu slider nanti akan tampil ya, untuk pengaturan secara manual yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya untuk disable zoom pada mode portrait teman-teman bisa aktifkan juga. Control RAW dan JPG teman-teman bisa aktifkan. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pengaturan HDR plus dan lanjutan. Yang pertama untuk di bagian HDR plus enhance frame nya teman-teman bisa pilih di angka 9 bingkai atau frame. Oke, kalau sudah teman-teman bisa beralih ke paling bawah yaitu pengaturan perpustakaan atau lipacer. Di bagian nonaktif teman-teman bisa aktifkan dulu. Setelah kalian aktifkan, maka teman-teman bisa mengatur untuk tingkat ketajaman pada warnanya. Kalian pilih. Di sini saya pilihnya 1.25. Selanjutnya langsung ke bagian kejenuhan atau saturation. Di sini saya memilihnya di angka 1375 ya teman. Nah, selanjutnya untuk yang paling bawah teman-teman bisa atur ya untuk ISO limitnya. Untuk pengambilan gambar pada siang hari dan mode malam biasa teman-teman bisa pilih di angka default ya atau 10.000. Tapi apabila teman mengambil pada mode astrofotografi, untuk ISO limitnya teman-teman bisa pilih di angka 4.000 ya. Jadi teman-teman bisa mainkan untuk di ISO limitnya ya untuk pengambilan gambarnya pada mode astro dan malam hari atau siang hari, tentunya sesuaikan dengan kondisi tentunya ya teman. Nah, berikut ini adalah sampel foto lebih jelasnya dengan menggunakan Gcam Parrot yang terbaru saat ini dan hasil settingan saya tadi ya teman. Check it out. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video-video update tentang Gcam lainnya. Akhir kata dari saya, good job, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.